ke-31. Nah, hari ini narasumber itu nggak kalah luar biasa ya, karena sekarang kita kehadiran narasumber dari luar lagi yang tentunya akan membagikan seputar tips dan trik kalian saat nanti kerja di industri. Sebelum itu kita kenalan dulu kali ya, Rahma ya? Iya, sedia biasa ya, kita hostnya aku Rahma, udah kembali jadi host kalian lagi bersama. Halo, aku Swinadi. Oke, jadi kita sekarang bersama dua kakak-kakak yang cantik dan ganteng nih. Silahkan perkenalan diri dulu kak kepada adik-adik kita yang udah lagi nonton nih. Oke, halo semuanya, nama aku Dika ya, jadi sama teman aku nih kebetulan di sini. Aku di kantor biasanya dipanggil Samuel. Oke, halo kak Halo, Dika dan Kak kak Samuel. Samuel. Oke, jadi mereka ini dari industri atau perusahaan Circle K yang barusan aja melaksanakan sosialisasi ya seputar tips dan trik gimana sih kita nanti kalau mau direkrutmen ke Circle K atau ada peluang kerja apa aja di Circle K. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak? Tadi habis sosialisasi langsung spontan kita ajak podcast. Gimana kesannya nih? Oke, untuk hari ini kebetulan cerah banget ya, jadi mendukung mood kita banget ya Rehan ya. Jadi untuk tadi kebetulan cukup ramai ya, antusiasnya. Wah, thank you banget SMK 1 Gianyar. Seru tadi dan bahkan Namanya semangat. iya, semangat banget. Dan tadi juga banyak yang antusias nanya gitu ya untuk jawab. Keren sih. Sebetulnya kita udah dikasih tahu sama sekolahnya kalau after sosialisasi bakal podcast. Cuman kita nggak expect podcastnya se-prepared ini ya. Sebenarnya. Bagus banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Zaman kita sekolah apa sih Kak Dika, radio ya? Saya masih nempel mading. Wow, sangat jadi salting ya kita. Sekarang udah disulap di ruang podcastnya. Awalnya juga saya terkejut sama sebagai PKL, juga udah disulapin. Oke lah, berarti kita udah siap ya, kita tanya jawab nih, tapi yang santai aja ya. Boleh. Oke, jadi Bisa nggak sih, Kakak? mungkin kita minta profil dari Circle K dulu nih, karena mungkin banyak adik-adik yang mungkin karena tempat tinggalnya jauh gitu ya, belum pernah ketemu sama Circle K di jalan-jalan tuh gimana. Jadi kalau kita mau minta kakak kenalin profil dari Circle K. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi untuk Circle K ini sendiri ya bisa dibilang ini perusahaan dari luar. Ya, kita datangnya dari Amerika dan untuk masuk di Indonesia sendiri dia baru di tahun 1986. Untuk di Bali kita 10 tahunnya lah. Setelah itu tuh 1996. Nah, untuk di Bali sendiri persebarannya itu bisa dibilang udah hampir di beberapa kabupaten. Salah satunya adalah di Bandung, ada di Gianyar, juga ada di Tabanan pun ada, bahkan di Denpasar ada. Nah, khususnya untuk di Gianyar ya, di Gianyar kita tersebar ada di kota dan paling banyak sih di Ubud gitu. Sampai pun di Kintamani pun kita juga sudah ada gitu untuk Circle K itu sendiri. Nah, untuk Circle K ini kita bergeraknya di bidang retail yang dimana lebih ke bisa dibilang untuk produk-produknya itu adalah daily shopping ya. Jadi yang bisa dibeli sama customer itu gak perlu nunggu semingguan sekali atau bahkan sebulan sekali gitu. Jadi benar daily shopping banget, lebih ke jajanan gitu ya. Terus kemudian nyesuaiin mangsa pasar lah. Kalau misalkan di wilayah turis gitu, oh berarti akan lebih produknya seperti apa. Kemudian dekat dengan sekolahan, maka juga akan menyesuaikan. Atau bahkan di dalam rumah sakit itu pasti akan nyesuaiin produknya yang dimana customer bisa untuk kunjungin, punya alasan lah gitu kenapa sih harus datang ke Circle K. Oke, keren banget ya. Apa sih yang membedakan Circle K dengan usaha-usaha lainnya gitu? Iya, karena kan seperti yang kita lihat kak, kalau misalnya di jalan-jalan itu kan mungkin ada Indomaret, Alfamart gitu kan, tapi kalau aku melihat Circle K itu ada satu ciri khas gitu loh, dimana biasanya mereka itu menyediakan tempat buat singgah sekaligus dipakai buat anak muda tuh hangout gitu sambil minum kopi gitu. Mungkin selain itu ada nggak keunikan lainnya yang membuat dia tuh beda dari yang lain gitu? Dari saya. Apa ya? Mungkin karena kata Kak Dika tadi ya, bedanya adalah kita tuh daily. Bedanya mungkin beberapa retail lain itu menyediakan yang monthly, kebutuhan bulanan. Makanya Circle K lebih ke barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari. Dan seperti yang dimention tadi soal tempat hangout dan lain sebagainya, itu sesuai sama visi kita ya Kak Dika ya. Karena visi kita tuh convenience store. Jadi mungkin kita nggak memberikan atau serve
produk-produk yang monthly, tapi kita lebih perhatiin convenience-nya pelanggan kayak gitu. Makanya kita kalau kalian tahu sekarang tuh kita punya corner kayak gitu. Dulu belum punya, tapi sekarang kita ngikuti tren seperti kata Kak Dika. Sekarang kita udah buka corner karena sekarang orang-orang lagi suka ngopi. Kita kasih tempatnya juga. Terus sekarang kalau kalian tahu Circle K dekat Beach Walk ya, Yes. di Kuta, itu sekarang kita udah menyediain in order to serve convenience-nya, kita udah buka tempat untuk ramen. Jadi Yes. orang-orang tuh bisa dapetin experience untuk langsung seduh ramen kayak di retail-retail di Korea gitu loh. Jadi kalau bedanya mungkin dari produk kita kasih yang daily sama yang ya convenience-nya. Kita lebih ke mau customer tuh merasa convenient, nyaman pas ke kita gitu sih. Betul banget sih. Jadi kan convenience itu kan intinya adalah gimana toko bisa memberikan kemudahan, kenyamanan sama menyenangkan. Nah, kita Circle K berusaha banget tuh untuk menyajikan 3 hal itu ke masyarakat, khususnya customer lah ya. Dan kalau misalkan tadi ditanya keunikan gitu ya, selain daripada yang mungkin teman-teman udah lihat, wah ada tempat nongkrong tadi, terus ada ramen station gitu, terus ada corner. Nah corner tuh juga kita bukan sebatas kopi aja. Untuk jajanannya nanti kalau teman-teman ada mampir ya ke Circle K, kita ada kebab nih. Nah kebab itu kita ambil ciri khasnya negara Turki gitu. Terus kita ada hotdog sama burger. Wah dari Amerika. Punya odeng kita. Oh dari mana tuh? Rehat. Dari mana? Oh Korea. Iya. Oh, iya, Terus benar. ada ada dimsum juga kan, ada Chinese-nya juga. Jadi topoki bahkan gitu yang digemarin sama remaja-remaja sekarang gitu kan. Jadi kita berusaha banget bahwa jajanan yang ada tuh bukan yang bisa dibilang common, bukan yang umum gitu. Tapi kita berusaha menyajikan perbedaan itu sendiri gitu di situ. Iya, Keren halus sekali ya. Iya. Kalau biasanya teman-teman itu beli jajan kayak dimsum itu harus melipir kemana-mana. Ini enggak lagi karena kalau udah datang ke Circle K itu udah langsung menjangkau makanan dari berbagai negara gitu. Itu unik banget sih. Oke, ternyata gitu ya, karena jujur aja karena aku melihatnya itu kalau pemikiran lihat Circle K itu rasa kayak mahal deh di Iya, sini. kita mikirnya gitu kan. Iya. Karena tahu itu benar-benar beda banget gitu. Emang mencolok gitu kan, coba mahal nggak ya gitu. Nah, dari kakak sendiri gimana nih? Kalau menurut harga apakah beda jauh atau gimana? Atau kita tuh menyesuaikan juga sama daerah-daerah di sana? Oke, untuk harga kita nyesuaikan untuk daerah ya. Jadi kalau misalkan ya tadi sempat saya sebut kalau ada yang di wilayah turis nih, otomatis akan berbeda dong harganya dengan yang di wilayah lokal gitu. Atau bahkan ada yang di bandara, karena kan ya kita nyesuaiin dengan kebutuhan dari wilayah masing-masing. Terus juga kalau dibilang tadi, wah kesannya Circle K fancy gitu ya. Mungkin itu lebih ke kualitas kita sih, toko kita bersih, toko kita bagus. Jadi orang mikirnya, wah pasti mahal nih gitu kan. Padahal sebenarnya itu bagian dari pelayanan yang bisa kita kasih, serve ke customer gitu. Masa iya menandakan harga dari segi kualitas tokonya harus nyesuaiin kan enggak gitu kan. Karena kita memang bergerak di pelayanan dan berusaha banget nyajiin service yang bagus juga buat customer. Nah sekarang Rahma nggak perlu takut. Iya. Jadi soalnya Rahma, fun fact, aku sering beli jajanan di Circle K karena banyak promonya bahkan. Wow. Iya, Jadi iya, dimsum-dimsumnya, odeng-odengannya tuh sering banget promo. Jadi kamu kalau butuh promo ya ke Circle K aja. Iya, apalagi akhir bulan gini ada promo payday teman-teman ya. Jadi untuk yang bergajian atau bahkan baru dapat bulanan dari orang tuanya boleh banget tuh ke Circle K. Gimana nih platformnya yang bisa kita cari-cari tahu nih soal promonya itu kak? Mungkin IG-nya atau ada aplikasi khusus buat Circle K-nya? Oke, untuk platform sih kita di Instagram kita aktif ya untuk di Circle K Indonesia, bisa cek aja. Dan kalau misalkan sekarang kan lebih sering online ya. Jadi kita ada juga tersedia di GoFood, kita ada GrabFood, ada Shopee Food, atau bisa download aplikasi kita Circle K Shopping. Itu juga bisa banget ya. Kalau di Circle K Shopping promonya bisa nambah lagi. Bahkan. Betul banget, apalagi udah terdaftar member kan. Tuh teman-teman ya, mungkin kalau nanti kalian melihat bingung atau gimana mau jajan di mana, coba di download aplikasinya, dicari-cari promonya, siapa tahu ya bisa ketemu Kak Lika juga nih, dapat bonus nih ketemu orangnya cantik dan ganteng ini kan, jadinya nggak perlu takut lagi nih kalau ngeliat tampang ini elit banget, gimana nih harganya sulit di kantong nggak, siapa tahu ternyata lebih murah lagi kan, dapat bonus juga gitu. Wah benar-benar luar biasa banget ya Circle K. Oke, kita melimpir ke dunia yang lebih dalam nih di bagian recruitment-nya Kak. Karena penasaran banget kita sebagian SMK, tentunya kalau ngelihat company-company yang besar tuh rasanya kayak masih ada loker gak ya untuk kita di sana?
masih ada posisi nggak ya di sana. Nah, barusan mereka itu sosialisasi soal itu teman-teman. Jadi aku sebagai murid yang bentar lagi lulus dari kelas 12 itu kan tentu aja yang pasti pikiran pertama adalah info locker gitu. Jadi ngeliat mereka sosialisasi, wah kayaknya enak ya lingkungan kerjanya di sini gitu. Mungkin kalian bisa kasih spoiler Kak, gimana sih lingkungan kerja di Circle K? Oke, mungkin kekarehan dulu yang bisa terbilang paling muda dari kita semua ya di Circle K. Kalau bisa jabatannya juga boleh. Oke, jadi boleh dari Kak Rehan di spill gitu, gimana nih pengalaman dari berapa bulan ini? Oh ya, biar yang lain gak bingung. Aku tuh kalau biasa dipanggil teman-teman Rehan, so some of orang-orang di kantor manggil Rehan, tapi di kantor banget bahkan dipanggil Samuel. Jadi terserah lah sebetulnya. Multi identitas ya. Ya, aku sebenarnya baru di sini. Aku jalan bulan ketiga. Sekarang aku staff rekrutmen, jadi di bagian rekrutmen. Lingkungan kerja, aku senang banget sih. Maksudnya ini adalah first job aku after aku graduate dari Univ kan. Terus aku apply di sini. Menurutku ini tempat yang sangat, dari kita ngomongin dari lingkungan orang-orangnya dulu deh. Aku merasa tempat yang sangat menerima, welcome untuk new joiner. Aku tidak merasa ada semacam, oh kamu orang baru, belum banyak tahu misalnya. Tapi justru aku dibimbing dan diterima. Aku rasa sebagai new joiner, fresh graduate juga, itu sangat membantu aku sih untuk di tempat ini. Tapi dari segi job desk-nya pun, aku merasa aku tahu gitu loh job deskku apa, karena semuanya diplot dengan jelas. Dan aku rasa job desk itu tuh bikin aku punya experience bagus untuk kedepannya kayak gitu. Jadi kalau lingkungan kerja dari segi orang dan segi job desk, ya aku senang sih ada di sini. Itu sih, itu aku ya point of view sebagai new joiner. Kita tanya yang udah 8 tahun. Wah, 8 tahun ya. Ini kan gimana? 8 tahun ya. Dari sudut pandang seniornya nih gimana nih? Oke, untuk aku sendiri posisinya adalah area training officer, jadi bergerak di bagian learning and development untuk saat ini. Kalau dibilang ditanya kesan pesan gimana sih untuk pengalaman kerjanya, cukup menarik ya untuk Circle K. Jadi aku pun untuk dapat di posisinya lewat promotion, dan itu bisa dibilang bahwa Circle K benar-benar melihat potensi apa yang ada di internal staffnya gitu teman-teman. Ya jadi awal mula masuk aku tuh sebagai pramuniaga di toko gitu. Jadi baru banget itu lulus ujian nasional, aku daftar ke Circle K dan sebagai pramuniaga, dan setahun kemudian dipromosikan ke area training officer. Dan nggak hanya aku pun, banyak lainnya yang juga sama mendapati promosi yang ya di bidang lain lah ya gitu. Nah untuk di lingkungannya sendiri bisa dibilang seperti yang tadi udah disampaikan ya, bahwa sangat mendukung, suportif banget kebetulan untuk di Circle K ini, baik di sisi operation, baik di sisi untuk rekrutmennya, human resourcesnya, atau bahkan di departemen lainnya itu sangat suportif banget. Jadi nggak ada yang sifatnya saling menjatuhkan, sikut-sikutan, itu nggak ada. Buktinya 8 tahun masih bertahan, stay alive ya gitu. Jadi itu sih, bahkan di sini Circle K juga tidak membatasi kalian untuk berkarir bukan hanya di lingkungan kerjanya, tapi kalau misalkan mau meneruskan pendidikan juga di sini welcome sih gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang batasan nggak boleh kuliah gitu, atau bahkan nggak boleh nambah S2, S3 gitu. Jadi aman banget. Oke, luar biasa sekali ya. Pasti adik-adik udah mulai tertarik nih, wah kelihatannya enak ya kerja di Circle K. Apalagi aku kayaknya bakal tertarik deh. Iya, saya bakal tertarik deh. Karena kita coba kepo ini, gimana sepak terjang supaya bisa masuk ke lingkungan kerja dari Circle K ini, dari rekrutmennya. Kak, aku penasaran nih, kalau mau masuk lingkungan kerja kayak kakak nih, Circle K, kira-kira langkah pertama itu kan interview gitu kan. Kira-kira tips dan triknya gimana sih biar kita itu bisa punya lingkungan kerja yang positif juga kayak kakak, dan dari kita sendiri juga bisa persiapan dan prepare dari sekarang nih kalau misalnya mau melamar ke pekerjaan tersebut gitu. Kira-kira gimana? Oke, mungkin bisa rekan saya jelasin kebetulan untuk posisinya. Rekrutmen. Yes, betul Oke. banget. Jadi persyaratan di kita dan apa aja yang perlu disiapin. Kalau persyaratan di kita untuk misalnya di level pramuniaga, itu teman-teman sebetulnya bisa langsung ke IG kita, karena kita setiap hari posting beberapa hal. Mungkin yang pertama ya hal-hal seperti berkaitan dengan berkas sih harus disiapin ya, itu penting banget misalnya kan.
KTP misalnya, atau kartu keluarga, ijazah misalnya, atau kalau belum punya ijazah, surat keterangan lulusnya dulu misalnya, CV misalnya untuk mencantumkan misalnya hobi kalian atau minat kalian, atau misalnya kan udah punya pengalaman PKL, magang gitu, training, itu kan penting sekali ya kayak gitu. Menurutku hal-hal itu, berkas-berkas itu penting sekali untuk disiapkan. Tidak hanya di Circle K, tapi dimanapun ketika kalian mendaftar kayak gitu. Tapi kalau untuk tips and triknya untuk interview dan sebagainya, menurutku adalah be real aja sih guys, menurutku. Yes. Karena apa yang kalian cantumkan di CV, apa yang sudah menjadi pengalaman kalian, sampaikan saja menurutku. Karena mungkin beberapa orang ingin sekali kayak aku ingin terlihat bagus dan sebagainya, tapi jadinya mungkin gak jadi diri sendiri, jadi pas interview banyak sekali miss-missnya kayak gitu menurutku, ya kan. Dan satu hal, sebetulnya kalau ngomongin interview, tiap orang itu beda ya mungkin ya. Ada orang yang memang terbiasa untuk menyuarakan dirinya dengan verbal kayak gitu, tapi beberapa orang mungkin gugup saat interview kan menurutku. Jadi ya kenali diri masing-masing, dan kalau memang ternyata kamu butuh waktu untuk belajar ya bisa latihan dulu interview di rumah misalnya, kan banyak sekarang tuh platform untuk belajar interview, boleh latihan sendiri dulu. Tapi kembali lagi kalau di kita persyaratannya nggak banyak-banyak, yang aku sebutin tadi itu persyaratan aja, itu persyaratannya itu sih. Mungkin ya tambahannya, betul sih tadi be real and kenali diri sendiri. Tapi yang pasti namanya kita juga mencari kerja, ya kalian harus memenuhi skill kalian juga gitu. Jadi jangan cuma datang bawa berkas, oh yang penting administrasi lengkap, udah ready nih buat interview, tapi ternyata kalian kosong gitu kan. Jadi ya kalian harus cari tahu juga bahwa perusahaan itu bergerak di bidang apa. Minimal kalian harus tahu, wah kalian ini ngelamar di posisinya sebagai apa gitu kan. Jangan sampai teman-teman interview, ya pokoknya posisi yang ada aja deh gitu. Kalian gak mengenali banget nih sama posisinya, terus kemudian udah ditempatkan, wah bukan passion aku nih gitu kan. Dikasih kuliah bukan passion. Aduh bukan passion aku nih, udahlah gitu kan. Jadi benar-benar harus cari banyak info sih, harus tahu gitu posisi apa yang mau kalian cari, perusahaannya bergerak di bidang apa gitu. Dan yang pasti adalah apakah kalian mampu untuk itu gitu. Jadi jangan dipaksain, maksudnya coba-coba boleh, tapi yang pasti adalah penuhi diri sih gitu. Jangan datang dengan diri yang kosong, karena dalam dunia kerja saingan kalian tuh banyak. Betul. Yang udah lebih prepare dari kalian itu banyak gitu. Jadi memang ya dari kita sendiri yang harus fulfill gitu. Karena intinya kalau ngomongin rekrutmen itu hubungan timbal balik lah. Pelamar butuh kerja, company butuh orang yang capable. Jadi kayak nggak hanya kalian pelamar aja, tapi pastikan company mau nggak sih sama aku kayak gitu. Iya benar banget. Oke, itu dia. Kenapa ini penting adik-adik? Karena kita mendengarkan dari POV HRD-nya nih guys. Jadi kalau kalian dirasa kalau mencari kerja itu kayak gimana sih yang harus kalian penuhi, mungkin saat sambil cerita-cerita yang kalian catat, oh menjadi karyawannya seperti ini nih gitu. Oke kak, tadi kakak sempat menyinggung gimana sih sikap-sikap yang nggak benar gitu kan. Aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak pengalaman pas kalian tuh rekrutmen terus ketemu orang yang ini kok agak-agak ya orangnya ya, gitu ya. mungkin dan kita aja kita iya lokal ya, lokal aja langsung mungkin biar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama, terutama mungkin ada lulusan SMK yang pernah interview di Seperti sama Kak Samuel gitu kan, sama Kak Dika juga. Ada nggak kira-kira sikap atau mungkin kriteria yang harusnya tuh nggak dilakuin sama dia, tapi sayangnya dilakukan sama mereka dan akhirnya berujung gagal lolos interview gitu. Ada nggak kira supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu, terutama buat teman-teman yang lain gitu. Disclaimer. Satu, bukan nggak benar ya. Yang kedua yang aku sebutin bukan berarti langsung tidak keterima misalnya. Karena kan other than interview kita masih punya proses lain, ada psikotes dan lain sebagainya misalkan. Tapi mungkin beberapa hal yang menurutku sebaiknya tidak dilakukan kayak gitu ya. Yang pertama berkas sih menurutku, karena kan pasti sudah ada informasinya di platform Instagram misalnya, saat di invite juga pasti sudah diinformasikan. Jadi menurutku berkas itu penting sekali. Kenapa? Karena sebagai reviewer, orang yang menerima misalnya, penting sekali bagaimana kita tahu kalau pelamar tuh warga negara Indonesia yang legal atau tidak kalau nggak punya KTP.
Bagaimana kita tahu pengalaman kerjanya kalau dia nggak bawa CV? Bagaimana kita tahu kalau dia benar-benar minimal SMK misalnya, kalau kita punya minimal pendidikan untuk melamar di posisi tertentu kalau orangnya nggak bawa ijazah. Itu kan maksudnya basic hal yang harusnya kita paham gitu kan. Jadi menurutku pertama, pastikan berkasnya lengkap sesuai apa yang diminta oleh rekrutmennya. Tapi yang kedua seperti kata Kak Dika tadi, jangan clueless, tahu mau melamar di. Kamu harus tahu kamu melamar di posisi apa. Karena mungkin ada orang-orang yang ketika ditanya melamar di posisi apa aja deh Pak, nah gitu seperti kata Kak Dika gitu kan. Kadang juga ada yang ditanya, keperluan kamu datang ke sini untuk apa? Oh saya diarahin teman saya ke sini. Iya, Waduh. ditanya dulu ekspektasi gajinya berapa, sampai kayak bapak gitu. Itu jangan ya, itu jangan ya. Jadi lebih ke bukan berarti kalau kamu kayak gitu otomatis kamu nggak keterima. Menurutku di Circle K belum tentu kayak gitu, pun di company lain pasti punya alasan-alasannya masing. Tapi lebih baik kalau kamu kelihatan siap aja kayak gitu kan. Jadi kamu harus tahu posisimu apa seperti kata Kak Dika, dan kamu harus tahu kamu bisa kasih apa ke company saat interview nanti. Intinya proses interview 15-20 menit itu saatnya kamu udahlah all out kayak gitu menurutku. Jadi berkas menurutku, dan gimana sih kamu saat interview itunya prepare itu sih. Betul banget, soalnya untuk sebagai individu ya, khususnya yang mau bekerja, itu ada 3 hal penting yang perlu diketahui, yaitu namanya KSA, kompetensi, skill, attitude gitu. Even kamu pintar banget gitu ya, misalnya secara knowledge kamu oke banget gitu, terus kemudian skill kamu bisa kerja gitu, tapi bukan berarti kamu bisa petantang-petenteng misalnya, udah pasti keterima Seenaknya gitu ya. Jadi ada yang namanya attitude. Attitude tuh penting. Attitude bisa dari apa? Oh, dari segi waktu. Oh, disuruh datang jam 9 sudah standby di kantor untuk interview. Berarti datanglah sebelum itu gitu. Jadi bukan berarti jam 9 baru berangkat atau chat nih kan karena teman-temannya, Kak, aku masih di jalan. OTW ya. Dan sementara prosesnya sudah berlangsung gitu kan. Itu jadi disiplin waktu. Itu attitude yang pertama. Kemudian yang kedua adalah grooming. Itu penting banget. Bagaimana orang mau terkesima sama kalian kalau misalkan dari segi grooming itu tidak mencerminkan bahwa kalian lagi benar melamar kerja gitu. Oh misalnya datang pakai kaos oblong gitu kan, sana pendek, waduh Kayak nasabah prioritas aja. iya banget. Ini mau apa nih ceritanya gitu kan. Jadi ya datang dengan proper gitu. Kalau di kita sih nggak ada ketentuan bahwa oh harus pakai baju warna A, B, C, nggak ada. Intinya adalah rapi gitu. Jadi bagaimana kalian mempresent diri kalian bahwa wah udah siap kerja nih gitu. Jadi kan orang lebih respect ya, lebih menghargai kepada siapa nih yang sedang di-hire. Jadi attitude itu hal yang utama. Jadi walaupun kalian misalnya punya skill emang belum mumpuni atau bahkan kompetensi belum mumpuni juga, tapi kalau attitude-nya bagus itu bisa dibilang adalah kan kita masih ada pembinaan nanti, kita masih ada development nanti, pengembangannya masih bisa. Jadi itu teman-teman. Apalagi kalau misalnya ke tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang serve-nya tuh pelayanan, service ke customer. Iya. Kayaknya attitude lebih penting dibanding kalau ngomongin knowledge bisa nanti di training sama Kak Dika kayak gitu. Tapi attitude susah untuk kita ngebangun gitu kan. Ternyata gitu ya, emang sih hampir rata-rata sebenarnya emang kayak gitu ya visi misinya kalau misalnya rekrut, karena sering kita ketahui juga Kak, banyak juga akhir-akhir ini soal oknum pramudiaga juga, yang entah kenapa mungkin pas di training itu kelihatannya bagus, tapi pas di lapangan ternyata ada perubahan nih. Iya benar banget, kayak balik gitu ya. Iya, jadi makanya itu pentingnya teman-teman kalau kan emang mau mendapatkan pekerjaan yang positif kan juga harus jadi positif juga buat lingkungan sekitar. Betul banget. Wah, luar biasa banget sih itu dari POV HRD-nya. Nah, sama ini Kak, aku mau nanya lagi satu. Karena kan sekarang itu terutama buat anak-anak PKL nih Kak, itu kita ada ketakutan sendiri ya untuk masuk dunia industri gitu. Kenapa tuh? Kayak serem banget gitu. Iya, karena bukan karena kita Gen Z ya, tapi ada banyak sih soalnya gini kan. Karena kita ngelihatnya kalau anak Gen Z itu pasti semuanya sebenarnya ini positif ya buat gue gitu. Kira-kira ini memberikan timbal balik yang bagus ya. Takutnya pas kita masuk kerja
bukannya kita menggali potensi, malah kita ini beda potensinya. Nah, dari lingkungan kerjanya ini nih, aku ada pengalaman temen yang gak mengenakan gitu kan, terkait customer gitu, menghadapi customer. Di mentang-mentang kita itu sebagai pramuniaga, kita harus melayaninya harus all in good nih, baik banget nih, sedangkan dari konsumennya juga rada-rada juga gitu. Kira-kira dari sisi keamanan kita sebagai pramuniaga atau sebagai karyawan staff gitu, kita mendapatkan hal seperti itu dari HRD-nya atau dari sana, apakah ada jaminan atau misalnya ada hukum yang melindungi dari sisi karyawannya kah? Ada. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk hal tersebut pasti ada aja ya gitu. Jadi namanya kita juga bertemu dengan banyak orang dengan banyak kepribadian pastinya gitu. Jadi untuk hal tersebut ya pasti kita keamanan itu ada. Jadi tim keamanan untuk di setiap area toko kita itu ada gitu. Jadi kita pun juga harus menyimpan untuk nomornya mereka untuk bisa dihubungi secara langsung. Jadi yang pasti adalah untuk di sini kita nggak yang tutup mata gitu ya untuk segala kondisi daripada teman-teman kita yang ada di lapangan, karena kan mereka juga bagian dari keluarga kita gitu kan, juga internal kita lah gitu yang patut untuk kita lindungin gitu kan gitu, apalagi melibatkan soal orang lain gitu. Nah jadi untuk di sini pasti Circle K ada untuk keamanannya untuk itu sendiri sih ada. Oke, itu berita bagus ya buat teman-teman yang ada. Jadi kalian nggak perlu takut lagi ya nanti misalnya ada lingkungan kerja yang toksik gitu kan, sudah ada. Ini semoga semua perusahaan tuh punya HD kayak kalian ya, karena sangat diharapkan banget ya. Karena kayak takut gitu loh, atasannya kayak galak atau gimana gitu. Untuk itu kita ada wadah untuk aspirasi untuk staff itu ada. Jadi kalau selama ini mungkin adanya Google review buat komen-komenan masyarakat gitu ya, customer gitu. Nah kita untuk staff kita ada wadah aspirasinya. Jadi mereka di situ bisa untuk menyampaikan apa sih yang mereka rasain di toko. Karena kan toko kita banyak dan kita nggak mungkin reach out satu-satu gitu ya. Tiap ke toko gitu kan ketemu dengan siapa belum tentu lagi. Kita bisa menemui keseluruhan staff yang ada di toko itu. Jadi kita ada wadah aspirasinya yang bisa teman-teman yang ada di store atau bahkan di level apapun bisa cantumin di situ terkait apa sih yang dirasain, apa sih kendalanya gitu. Jadi nanti ada bagian khusus untuk membina tersebut, untuk menangani. Ya kayak BK lah ya, bimbingan konselingnya kalau di sekolah-sekolah gitu kita ada. Wah benar-benar aman banget ya kalau kita kerja di sini ya. Jadi ya nggak usah takut lagi lah. Berarti udah ada. Semoga sih kalau kalian beruntung ya kalian dapat tempat kerja sama kakak-kakaknya ya. Jadi bisa dapat lingkungan yang sehat gitu. Gimana sih, ada lagi nggak yang mau tanyain? Oh iya nih kak, kakak kenapa sih tertarik buat ngajak kerja sama sekolah kita? Kan kalau kita kan kayak juga pemasaran juga sih ya, benar. Tapi kenapa salah satunya itu adalah kita yang dipilih? Kira-kira kenapa dari sudut pandang sektornya sendiri deh? Mengajak. Biasanya tuh nih. Mungkin jodoh aja kali ya. Soalnya biasanya pelan tuh nyarinya yang minimal S1, minimal D1 gitu. Nah kita nggak SMK. Oke, yang pasti adalah karena kita bergerak di pelayanan gitu ya. Terus kan kebetulan kan SMK, kan emang potensialnya ke sana kan gitu. Jadi otomatis dari segi skill kalian udah terlatih gitu kan. Terus kalian sudah materinya udah dapat lebih dulu, udah menguasai lebih dulu, dan bisa dibilang bahwa ya itu yang dibutuhkan di bidang kita gitu, itu kan dibutuhkan di bidang kita. Dan kenapa kita juga berkunjung gitu kan, ya bisa dibilang siapa tahu ternyata ada yang belum tahu Circle K gitu kan, ternyata ada yang nggak tahu bahwa kita buka lowongan kerja gitu kan. Karena beberapa pun kadang ada yang reach out ke website gitu kan bahwa wah masih buka lowongan kerja nggak gitu kan. Nah jadi ya kita memperkenalkan bahwa oh profiling kita bisa dilihat di mana, terus kemudian bisa dijangkau bagaimana, ditinjau pun lowongan kerjanya apa aja yang ada, sehingga teman-teman yang ada di SMK 1 Gianyar itu kalau misalnya nanti udah lulus dari sini dan memang mau menggali potensinya, mau gabung berkarir di Circle K, itu tahu harus lewat apa nih buat ngeceknya. Jadi biar nggak
jauh-jauh datang ke kantor kita, lumayan kan dari Gianyar dan Pasar kan jauh banget iya, gitu kan. lumayan. Jadi informasinya bisa dilihat di yang udah kita sampaikan tadi. Gitu. Dan kita datang tuh karena lokasinya juga. Karena kebetulan di daerah Gianyar kita lagi developing juga. Benar. Ada beberapa toko yang kita buka juga Betul sekarang banget. dan kita mungkin karena daerah Gianyar, Ubud itu kan banyak ya, misalnya turis-turis juga lagi ke sana. Jadi karena teman-teman letaknya di Gianyar, ya kenapa nggak sekalian aja kayak gitu, supaya misalkan kan pasti kalian tinggalnya juga di sekitar sini, jadi ya kesempatan untuk ke tempat kerja yang lebih dekat juga lebih terbuka. Dan kalau untuk kalian mau interview nanti nggak usah takut kalau memang ternyata teman-teman dari SMK 1 Gianyar mau interview, kadang kalian nggak perlu ke kantor, kita yang ke kalian. Wah, Nanti iya. boleh kita janjian mau di toko mana, toko yang dekat-dekat tempat tinggal kalian, kita wawancara di toko aja, jadi nggak usah ke Denpasar. Benar, jadi namanya walk-in interview. Wow. Gitu. Karena kan kadang ada yang mikir, aduh nggak punya motor nih. Jadi mana? Gitu, iya kan, aduh nggak ada ongkos nih, gitu kan. Aduh gimana ya, gitu kan. Nah kita ada tuh untuk walk-in interview buat teman-teman. Wah, ternyata nggak hanya bukan aja ya, tapi juga ternyata sangat royal banget ya teman-teman. Royal. Sebelum kalian jadi karyawan aja dia udah memfasilitasi gitu loh, apalagi udah jadi karyawan ya gitu. Apa sih yang enggak buat pelamar? Iya, ini bukan green flag lagi hijau neon ini guys. Jadi siapa tahu kalian kalau nanti mau nyari peluang kerja, mungkin kalau mau jadi batu loncatan gitu kan bisa banget ketemu sama kakaknya ini gitu. Sama ada satu nih kak, kira-kira untuk misalnya saat kita mau mulai sebuah karir gitu kan, pasti harapannya itu ke depan itu nggak stuck di situ aja. Nah tadi aku dengar dari Kak Dika sendiri itu awal dari pramudiaga sekarang sudah di bagian HR-nya. Kira-kira apa sih tips dan trik dari kakak supaya nanti saat kita memulai karir kita bisa segera mendapatkan namanya peningkatan karir gitu. Dari kakak gimana? Oke, thank you. Ya, jadi kalau dari aku sendiri ya gitu, kerja itu rata-rata kalau ditanya apa sih kamu kerja gitu kan, oh mau cari pengalaman gitu kan, betul pengalaman gitu, tapi logisnya juga nyari duit sih, Ya, gitu kan, iya gitu. Ya jadi, nah pengalaman yang kalian cari ini jangan cuman mengamankan diri bahwa oh stuck di sini aja. Gitu, jangan merasa wah udah nyaman nih sama posisinya terus kalian nggak berkembang gitu. Nah kalau tipikal aku sendiri, aku suka banget belajar, suka banget yang namanya menjalani proses gitu ya. Jadi selama aku jadi pramuniaga atau CSR ya kita sebutnya untuk di Circle K itu aku benar-benar menjalankan tugas tanggung jawabnya, tapi juga belajar dalam arti adalah di sini apa sih hal-hal yang bisa aku kembangin gitu, dan apa ya, kerja yang jujur aja juga gitu ya. Jadi integrity itu penting banget, selain kamu punya modal skill atau knowledge, integrity itu penting banget. Jadi nggak perlu yang bisa dibilang bahwa apa ya, tunggu cari perhatian dulu atau seperti apa, be real seperti tadi udah disampaikan, be real aja bahwa emang kamu bisa tunjukin, orang pun akan menilai apa value yang kamu punya gitu. Jadi ya seperti pengalaman yang udah aku rasakan gitu, bahwa ya ternyata kita nggak pernah tahu rezeki itu datangnya Ya, kapan betul. gitu. Apakah mungkin dari relasi customer yang datang lihat kamu wah servisnya oke gitu ya, atau bahkan dari beberapa departemen head, atau bahkan teman-teman yang dari kantor atau mungkin dari toko lain melihat wah bagus dan jadi omongan, terus kemudian sampai ke bagian HR gitu bahwa wah ada individu yang oke nih gitu, jadi bisa di reach out gitu. Dan gak cuma aku yang dapat promosi, teman aku di sebelah ini baru banget dia dapat promosi. Ya boleh ada cerita promosi yang baru-baru banget ini 2 kali gaji loh dia. Ada jangan disebut. Oke. Dibocorin. Iya sih, aku memulainya di situ aku sebagai daily worker dulu. Jadi hitungannya freelancing lah ya, Betul. daily worker di rekrutmen juga. Terus akhirnya ya seperti kata Kak Dika, nggak ada yang tahu rezeki datang kapan. Akhirnya aku tuh dipromosikan untuk menjadi staff tetapnya kayak gitu. Tipsnya sebetulnya aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak yang kayak aku masuk dan aku harus jadi ini kayak gitu, tapi lebih ke setelah Kak Dika ngomong aku notice mungkin karena hal-hal itu juga, karena aku nggak tahu orang-orang yang menilai mungkin memandangnya seperti itu. Menurutku seperti yang Kak Dika bilang,
be real dan apa ya, menurutku aku mungkin bisa bilang agak lebay mungkin kedengarannya, tapi kayak cintai your job. Iya, benar. Karena misalnya aku bangun pagi tuh kayak oke, hari ini aku akan bertemu banyak orang-orang itu pasti akan beraneka ragam, ada yang bikin aku kesal, ada yang mungkin akan bikin aku senang banget. Tapi yang penting adalah kenapa sih aku mau di sini, kayak gitu, dan aku masih mau di sini nggak. Jadi kayak aku lebih ke kasih afirmasi supaya aku bisa ya udah jalani hari fully aku aja gitulah, kayak gitu. Sama yang kedua yang Kak Dika mention adalah mau belajar. Jadi aku tuh suka banget kalau ada hal baru. Jadi misalnya kemarin mungkin sebagai daily worker, job desk aku adalah ABC. Tapi aku tuh suka banget ngerecokin temanku yang udah start untuk kayak, kamu lagi ngapain sih? Itu apa sih? Ajarin dong kayak, aku ngurus yang ini ya, kayak gitu. Mungkin mungkin sometimes kesannya kayak tapi aku senang gitu loh, kayak aku kayak bagianku udah selesai, apa lagi ya bisa aku lakuin kayak gitu. Mungkin itu sih mungkin ya menurutku. Tapi kembali lagi seperti kata Kak Jika dan menanggapi pertanyaan Rahma, kayak gimana caranya biar kita segera, itu tergantung, nggak ada yang tahu, tergantung perusahaan lagi mau atau tidak. Tapi intinya adalah semua kembali lagi ke kita, gimana image yang kita berikan ke orang-orang. At least kalau mungkin orang-orang belum kasih kita naik, at least orang-orang mau aja mempertimbangkan kita dulu. Orang ini nih bisa kayaknya, at least kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian punya ambisi juga boleh banget sih, itu malah juga modal bagus. Berarti kan punya motivasi ya. Wah, berarti kan harus punya target. Oke, aku harus setahun di level ini nih, gitu. Tahun depan aku harus bisa nih reach, wah jadi store leader. Atau bahkan ternyata wah ada internal vacancy untuk join, kayak kemarin ada staff planogram gitu. Jadi berarti itu memotivasi diri untuk wah kalau misalkan aku mau di posisi itu, apa aja sih yang harus aku tahu, apa aja sih yang harus aku pelajarin. Jadi ketika nanti dapat tawaran atau bahkan ternyata ada bukaan untuk vakansi tersebut, kalian udah lebih siap gitu. Karena kan pasti akan melalui psikotes, akan ada tes-tesnya juga. Jadi kalian lebih unggul lah gitu. Jadi ambisi juga penting gitu loh. Dan tanamkan ke diri yang namanya LOA, Law of Attraction. Oh ya. Iya. Jadi selalu tanamin bahwa apa sih yang mau kamu raih dalam hidup, apa sih yang kamu capai. Karena kalau kamu bangun positivity in yourself gitu ya, otomatis itu akan terbawa semua jalur positif way-nya tuh ada gitu. Jadi ya itu sih law of attraction itu penting banget. Jadi keep ambis nggak apa-apa gitu, tapi tetap menargetkan gitu. Jangan cuman jalanin dulu aja gitu. Biasanya kan gitu, jalanin aja lah gitu, jalanin sering aja ya lah. digituin ya, jalanin dulu aja. Ya. Saya mungkin oke, luar biasa banget ya. Ternyata yang ada aku dapat simpulkan dari kakaknya, kalau kalian ingin mendapatkan karir yang berjenjang itu ya, jadi nggak hanya stuck di situ aja. Mulailah untuk tadi kata Kak Sama, kita dulu kerjaannya kalian, baru kalian bisa konsisten ngasih yang terbaik. Baru kalian bisa lakukan hal yang lebih besar. Terima kasih banget Kak tipsnya, semoga nanti aku dan teman-teman bisa menerapkan itu ya, karena jujur aja kita agak cemas ya, karena kita lulusan SMK dan belum tentu juga punya niat buat kuliah gitu. Tapi ternyata masih ada perusahaan yang mau menerima lulusan SMK, dan apalagi dikasih lingkungan kerja yang memang memberikan peluang dan menggali potensial buat lebih tinggi lagi gitu. Itu sangat luar biasa banget sih visi-misinya. Jadi gimana? Ya lagi yang mau ditanya nggak gitu dari Oke, kita nanya ke balik kamera aja kali ya, kita nanya. Gimana nih? Dari kalian ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Udah jelas ya. Terima kasih banget Kak Dika dan Kak Samuel, dan tentunya kita mewakili SMK Negeri Gianyar dan juga teman-teman dari Gizi Digital juga terima kasih karena ilmu ini sangat penting banget Kak, karena kita sebagai anak SMK kita nggak tahu masa depan apa yang kita rasakan gitu kan. Jadi siapa tahu melihat seperti sekarang ini bisa jadi motivasi kita. Oh ternyata dia awal juga dari staff yang orang lain lihat mungkin nggak seberapa gitu, tapi lama-lama ternyata bisa berkembang juga gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan gitu. Jadi kita bisa jadi data lebih aja dengan kakak-kakaknya. Oke, terima kasih ya kakak. Mungkin dari aku sih yang terakhir ini coba kasih motivasi deh, kasih motivasi ke adik-adiknya yang di luar sana yang siapa tahu setelah lulus sekolah ini dia ada pemikiran buat udah mulai karirnya gitu. Gimana dari kak? Kan duluan deh kasih. Oke, dari aku ya.
untuk kalian yang masih sekolah ya teman-teman, tetap belajar gitu ya, nggak usah kalian khawatir dengan masa depan gitu ya, just do your best gitu, karena what you give to your life gitu itu akan kembali lagi ke kalian. Jadi tetap belajar aja dan punya target itu penting. Jangan cuma belajar tapi nggak punya target. Tetap semangat. Oke, kalau aku sekalian menanggapi Rahma ada yang bilangnya kita lagi cemas. Aku hitung berapa kali kata cemas disebut kali ya. Karena memang selalu takut itu. Seperti kata Kak Dika sih guys, law of attraction. Menurutku selama kita mau, selama kita down to earth, kita humble, kita positif, pasti akan ada aja jalan yang terbuka. Jadi nggak perlu takut. Tempat-tempat kayak Circle K pasti akan selalu datang ke kalian misalnya. Jadi kalian nggak perlu takut. Kalau cemas banget kecek aja deh kayak gitu. Terus yang bisa aku katakan adalah terus mau belajar. Jangan pernah merasa. Aku rasa perasaan bahwa aku masih bisa belajar lagi itu penting sekali. Jadi kita nggak merasa kita udah jago banget, so kita menutup segala kesempatan untuk belajar. Tapi kalau kita masih mau belajar, pasti kesempatan itu akan selalu terbuka. Apalagi kalian masih si pipi, masih baru akan lulus, menurutku Masa depan tuh masih panjang. ya nggak usah. Menurutku bisa. bakal ada, pasti bisa kok, aman. Itu dia ya. ya akhirnya ya ini adalah jawaban dari salah satu perusahaan yang mungkin aja nih kalian bakal tempati selanjutnya. Nanti memulai hidup yang siapa tahu ya setelah dapat kerja di Circle K, memulai karir Circle K itu lebih indah lagi dan berwarna gitu. Iya, siapa tahu kalau kalian nanti bingung mau cari kerja di mana, ingat ada COD Career Opportunity Day. Check out Your opportunity dream. Oke, wah keren banget. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Oke, itu dia tadi podcast kita bersama Kak Dika dan Kak Samuel yang mewakili Circle K. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan juga terima kasih juga buat kakak-kakaknya. Semoga nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang baik lainnya. Jangan ketemu di interview. Oke, di interview. Oke. Bisa aja dia ketemu di interview karena aku juga udah ngeles-ngelesin mana aja yang bisa aku coba gitu loh, selama hidup masih panjang ya. Ini kan kehidupan kita. Jadi aku mau coba-coba kemana aja sih yang bisa menerima aku dengan segala skill dan juga peluang yang mungkin nanti aku bisa dapatkan juga gitu. Itu dia dari aku dan Sri Nadi. Sampai jumpa di episode podcast media selanjutnya. Thank you. Bye-bye.